Selamat kembali di R Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-507. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-507 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham AGRS, ada saham Amar, Baca, BBKP, BBHI, dan saham BBYB. Namun karena tadi ada yang request satu saham Wika, nanti kita akan bonusin satu saham Wika langsung di TKP. Nah, namun sebelum kita lanjutkan untuk mereview ke 6 plus bonus satu tadi, maka kita akan melihat dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG tadi pagi dibanting sampai di 6.620, semuanya ARB, Arto, MTEK, Goto juga mungkin dibanting semuanya. Namun setelah itu tiba-tiba semuanya rebound, naik kencang semuanya. Dengan total 17,9 triliun transaksi di perdagangan hari ini, ada 190 saham yang bergerak naik, 338 saham yang bergerak turun, dan ada 149 saham yang bergerak stagnan. Kemudian kalau kita lihat dari foreign, masih juga mencatatkan net foreign sell di seluruh market senilai 265 miliar. Masih sama seperti kemarin 200 M, namun ini sudah berturut-turut ya, dia mulai mencoba sudah 2 hari untuk net sell. Hati-hati kalau itu tidak jadi plus lagi, tentu itu cukup bahaya buat saham-saham di bursa. Oke, dan saham pertama yang akan kita review di part yang ke-507 hari ini adalah saham AGRS. Chart kali ini dipersembahkan oleh Joran Fest Chart System, di mana ini sistem yang bisa membantu teman-teman lebih mempermudah, mempersingkat teman-teman dalam mencari titik support dan resisten, sehingga teman-teman bisa lebih mudah, lebih cepat untuk mengambil keputusan. AGRS ditutup naik 2,59% di harga 119. Di sini kalau teman-teman bisa perhatikan, AGRS berhasil melewati area pentingnya SSR1 di 118. Dan selama dia masih berada di atas 118, tentu AGRS punya peluang dia ke 127 dan next ke 133. Selama di atas 118, teman-teman boleh beli ya, 118 sampai dengan 120, cut loss di bawah 115, target bisa sampai 127 dan menuju 133. Tapi kalau ternyata besok teman-teman lihat AGRS di bawah 118, ya tentu lebih baik kita jangan beli sahamnya. Kemudian kalau kita perhatikan dari panel trend, di sini sudah merah kuning hijau, artinya trennya sudah mulai oke. Secara Van der Flow juga sudah mulai muncul panah dan ada warna kuning di sini, tentu ini juga sudah mulai oke, sehingga secara indikator tiga-tiganya sudah mulai oke. Tinggal pastikan lagi dia tidak turun di bawah 118. Jadi kalau teman-teman sudah punya barang, ya sudah dikawal terus sampai next target kita 127 dan 133. Kalau bisa tembus 133 itu jauh lebih bagus karena ada potensi juga menuju sampai dengan 153. Selanjutnya kita ada saham Amar. Saham Bank Amar Indonesia Tbk ditutup melemah 1,22% di harga 324. Dan kalau teman-teman bisa perhatikan, panel trend masih merah, Van der Flow juga sudah mulai muncul warna kuning. Artinya hari ini ada yang coba akumulasi, coba membeli. Sehingga ini bisa jadi ada titik pembalikan arah. Mungkin besok tinggal tunggu trennya merah. Trennya dari merah ke kuning. Dan ini kita bisa lihat kira-kira di mana area beli yang pas untuk kita. Kita menggunakan Fibo untuk melihat di level berapa kita akan membeli saham Amar. Nah, di sini kalau teman-teman bisa perhatikan bahwa Amar sempat tadi ke 316, dan tentu 316 itu bisa menjadi acuan kita bahwa kalau dia turun lagi di bawah 316 ya jelek buat Amar. Dan kalau teman-teman yang mau membeli, ya boleh saja bisa beli di 320 sampai dengan 324, cut loss di bawah 316, target terdekat menuju ke 346. Tapi kalau ternyata dia di bawah 316, misalnya opening langsung di bawah 316, ya lebih bagus jangan dulu masuk. Tapi kalau benar bisa kuat di atas 316, masih masuk dalam area buy kita 320, 324, tentu boleh dipertimbangkan untuk membeli saham Amar.
Selanjutnya kita ada saham Baca, yaitu Bank Capital, di mana dalam perdagangan hari ini saham Bank Capital Indonesia ditutup melemah 1,25% di harga 158. Baca sendiri tadi berusaha untuk terus menembus area SSR1 di 163, namun sayang itu belum berhasil untuk ditembus, sehingga kita hanya menunggu kalau memang dia bisa breakout dari 163, kita boleh buy target sampai 176 dan 191. Tapi kalau dia tidak bisa melewati 163, ya lebih baik kita wait and see sambil menunggu nanti ada adjustment area SPK yang terbaru. Tapi kalau bisa breakout, bagus buat kita entry. Final trend masih merah, masih jelek. Bandar flow ini sebenarnya sudah bagus kemarin-kemarin, namun hari ini mulai muncul merah lagi, ada distribusi lagi. Walaupun kecil, tapi ini perlu kita waspadai, jangan sampai kita terjebak dan akhirnya kita beli sembarangan, ternyata dia belum konfirmasi breakout. Jadi lihat lagi, final trend minimal kuning, bandar flow itu minimal kuning full, kemudian bisa breakout dari area SSR1 itu sudah bagus buat kita beli. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak bisa update kondisi chartnya, teman-teman boleh berlangganan, bisa buka joranvest.com, kemudian teman-teman pilih layanan, pilih Joranvest Chart System, tinggal teman-teman bisa berlangganan di sini ya, bisa berlangganan hanya 40.000 per bulan. Itu teman-teman hanya dapatkan chart tadi ya, hanya dapatkan chart tadi. Tapi kalau mendapatkan semua fitur dari Joranvest, dari yang sini ada artikel, webinar, layanan, analisa, edukasi, termasuk grup Discord khusus, teman-teman bisa berlangganan di paket yang ini ya, paket Blue, Silver, Gold, dan Platinum. Nah, ini kita iklan sedikit teman-teman. Apalagi yang bisa teman-teman dapatkan di sini juga, teman-teman akan dapatkan alert ya. Teman-teman juga akan mendapatkan alert, di mana di alert sini teman-teman akan diinfo berbagai sinyal berdasarkan bandar homologi, bandar flow-nya. Kemudian ada juga yang baru kita rilis hari ini, yaitu sinyal untuk BPJS, beli pagi jual sekarang, bukan beli pagi jual sore, karena itu kita filter berdasarkan open sama dengan low. Dan sekarang kita juga ada yang BSJP, beli sore jual pagi, yaitu saham-saham yang kita screening berdasarkan close sama dengan high. Jadi saham-saham yang ditutup tapi harga tertingginya misalnya 100, ya close-nya juga 100. Nah, itu biasanya ada indikasi besok dia melanjutkan kenaikan. Jadi bisa di tektok gitu, bisa di rolling ya, beli sore jual pagi, atau beli pagi bisa langsung jual pagi, atau juga bisa jual sore. Itu teman-teman bisa sesuaikan. Dan ini hanya sebagai alat untuk membantu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada keinginan fitur apa, ya bisa kita realisasikan. Ini karena ada permintaan dari member untuk coba dong buat open sama dengan low. Kita kasih langsung open sama dengan low dan close sama dengan high. Dan ini akan dirilis itu setiap jam 15.01 untuk yang sore, dan pagi itu hanya di 9.01. Jadi kalau misalkan teman-teman ini kita scroll ke atas, ini kan banyak sekali alert-alert yang muncul. Misalnya di tadi pagi, ini adalah open sama dengan low, dia muncul list ya. Ini dia muncul list, nah ini teman-teman tinggal pilih mana yang terbaik untuk teman-teman ambil. Tapi kalau misalkan setelah teman-teman sore gitu mau refresh lagi, tadi pagi sih open sama low sama dengan low apa saja ya, teman-teman bisa tinggal ketik show BPJS, atau kalau mau yang sore ya tinggal show BSJP. Ya dari pagi itu cuman SOS ya, bukan tadi yang list banyak itu yang hari sebelumnya. Yang tadi pagi itu hanya SOS di jam 9.01. Sedangkan kalau yang untuk sore tadi itu di sini ya, BSJP. Ini mungkin belum ini, tapi listnya ada karena dia sore, jadi dia paling terakhir sudah muncul ya. Ada Arto, Bell, dan ada informasi status di sini. Misalkan ada status Hammer, Marubozu, ini semuanya ada. Ya, ini mungkin belum diaktifkan, nanti kita aktifkan. Jadi itu salah satu fungsi dari ketika teman-teman berlangganan di Joranvest Chart System. Kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu saham BBKP, yaitu Bank KB Bukopin, di mana dalam perdagangan hari ini BBKP ditutup stagnan di harga 212. Tadi pagi sempat dibanting cukup dalam ya, namun setelah itu low-nya sampai 204. Setelah itu dia bisa rebound, bisa naik sampai di 232 titik tertingginya, dan closing kembali di level 212.
Bagusnya adalah tadi kalau dia bisa closing di 220. Namun sayang dia tidak bisa closingnya di bawah itu, tentu ini cukup rawan sekali. Level terakhir yang bisa dijaga adalah di level sekitar 204 206. Jebol dari itu lagi ya tentu jelek juga buat BBKP. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, kalau menurut saya pribadi, saran pribadi ya lebih bagus menunggu dia breakout lagi di 220. Selama dia masih belum breakout, ya lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Kemudian dari panel trend warna hijau ini masih oke, bandar flow warna putih juga sebenarnya masih oke. Tinggal teman-teman menunggu konfirmasi breakout ini. Breakout 220 boleh ambil. Belum breakout ya lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita punya saham dengan kode emiten BBHI atau yang kita kenal dengan nama Alobank, di mana saham PT Alobank Indonesia Tbk ini ditutup naik tipis 1,72% di harga 5.025. Alobank kalau kita perhatikan bahwa dia masih berada di atas area, masih berada di bawah area resist paling kuatnya di 5.250. Panel trend juga masih merah, bandar flow juga masih merah, artinya masih jelek sekali. Tapi ini tinggal menunggu konfirmasi dia bisa breakout. Contoh kayak kemarin Arto itu sudah bagus sinyalnya, tapi dia dibanting dulu, digeprek dulu 2 kali. Kemarin ARB, tadi pagi sempat ARB, baru dia ditarik kencang. Saya sempat ambil kemarin tuh di level 7475 kalau tidak salah. Di ARB kemarin sudah tidak sempat jual. Tadi pagi juga dia karena turunnya cepat, artinya itu bisa rebound, jadi di hold dan ternyata hari ini masih bisa plus 13% lebih. Nah ini kita kawal dengan trailing stop untuk terus lanjut karena dia mulai bangkit dari kejatuhannya. Nah begitupun BBHI, ini kan sudah jatuh nih, sudah cukup jatuh. Nah apakah dia akan bisa rebound nih? Kita harus konfirmasi dulu. Kunci pentingnya adalah di mana? Di 5250 ini. Kalau bisa breakout 5250 boleh ambil. Target sampai ke 6175. Tapi kalau selama dia masih belum breakout ya lebih baik kita wait and see. Buat apa kita masuk? Karena masih potensi turun kalau begitu. Jadi perhatikan betul minimal warna kuning, bandar flow minimal merah sudah tidak ada, tinggal kuning atau bahkan putih itu sudah oke. Tapi kalau masih seperti ini masih jelek sekali. Tiga-tiga tidak masuk sebenarnya. Jadi tunggu salah satu masuk itu sudah bisa kita cicil sebenarnya. Bisa buy on breakout kalau dia melewati 5250 walaupun trennya masih belum bagus, kita juga boleh cicil. Tapi kalau lebih baiknya adalah dia bisa breakout 5250, minimal dia warna kuning ke hijau, minimal dia ini bandar flow-nya merahnya sudah hilang, kemudian muncul kuning dan putih. Itu sudah perfect, ya kita boleh masuk. Tapi kalau masih kondisi seperti ini ya lebih baik kita wait and see, menunggu sampai semua itu terkonfirmasi dengan baik. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-507 hari ini adalah saham BBYB atau Bank Neo Commerce, di mana saham BBYB ditutup menguat 6,27% di 13.55. Ini sudah oke sebenarnya BBYB. Kalau mungkin ini pernah saya ulas juga di Discord ya kalau tidak salah, apa di YouTube. Nah ini sudah akumulasi kelihatan sekali karena warna kuning ini sudah mulai melandai dan merahnya mulai menipis. Ininya sudah mulai warna kuning. Namun hari ini dia muncul kuning, putih, arrow, hijau dan juga naik. Dan tentu tadi pagi bagus sekali kalau dia bisa closing di atas 1384 ya, 1385 lah. Dia bisa bertahan di atas itu tuh sudah bagus sekali karena ada potensi sampai ke 1810. Namun sayang closingnya kali ini dia hanya di 1355 dan tentu ini cukup khawatir bagi yang mungkin belum yang sudah punya barang, karena ini kita harus segera pasang trailing stop yang ketat agar tidak yang tadinya sudah profit malah jadi loss. Tapi bagi yang belum punya barang ini bisa jadikan kesempatan. Kalau memang dia bisa breakout lagi 1385, teman-teman boleh buy on breakout. Target sampai ke 1810. Itu dikawal terus ya sampai 1810. Jadi kalau di tengah jalan misalkan 1.500 teman-teman sudah rasa cukup cuan ya di TP bebas. Tapi ini adalah target jauh, bisa sampai ke 1810 kalau memang dia bisa naik di atas 1385. Jadi disesuaikan, bagi yang sudah punya barang dipasang trailing stop ketat, tapi bagi yang belum punya barang diperhatikan betul karena dua indikator sudah konfirmasi buy, tinggal menunggu titik entry kita yaitu buy on breakout di 1385. Selama belum breakout lebih baik kita wait and see, tapi ketika bisa breakout silakan buy 1385, target sampai 1810, cut loss di bawah 1350. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita ada bonus ya, bahas Wika
yang di request di YouTube tadi di jam-jam sore dan tidak sempat saya masukkan ke sini. Kita coba ulas sekilas. Wijaya Karya Persero itu negatif 1,10% turun di harga 900. Berusaha untuk naik lagi di atas area SPK di 920, namun sayang itu masih belum terlihat ada kekuatan yang cukup berarti untuk naik. Walaupun di sini bandar flow-nya sudah mulai bagus ya, akumulasi terus ada, tinggal menunggu ini adalah ledakan volume untuk dia bisa terbang. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, tunggu dia di chart hari ini ya, tunggu dia breakout 920 ya, tunggu dia breakout 920 teman-teman boleh beli dan itu ada potensi ke 1030. Tapi kalau dia masih belum bisa breakout 920 ya lebih baik teman-teman wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan mungkin teman-teman yang punya Wika tapi ikut reason to buy video sebelumnya ya, teman-teman tetap pakai itu reason to buy-nya. Tidak bisa kita lihat di sini karena sekali lagi saya bilang SPK dan RPK itu dia akan berubah terus. Jadi dia bersifatnya dinamis mengikuti pergerakan candle 40 hari terakhir, sehingga ini yang harus teman-teman juga perhatikan bersama. Jangan sampai teman-teman merasa bingung dengan posisi-posisi SPK RPK-nya. Jadi kalau awalnya misalnya SPK di 900 ya sudah ikuti itu, trading plan-nya ikuti itu. Tapi kalau hari ini yang belum punya barang ya bisa ikut adjust yang terbaru. Intinya tinggal teman-teman bisa menyesuaikan, oh ternyata sekarang adjustment kira-kira di sini saya harus buat seperti apa. Yang jelas bahwa di kondisi seperti ini bandar flow-nya masih terlihat ada tanda-tanda akumulasi, tapi ini masih tinggal penunggu volume yang besar atau sentimen yang oke buat bisa membuat saham-saham konstruksi khususnya Wika bisa terbang, dan kalau bisa tembus 920 maka ada peluang menuju ke 1030. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-507 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.